Anda masih bersama kami dan kita kembali dalam program Smart Business Coaching di segmen selanjutnya ya, pentingnya mendesain value di dalam bisnis Anda. Masih bersama dengan Coach Ihsan, Kak Indra dan juga Mbak Ica. Dan di segmen ketiga ini tadi kita mungkin sudah membahas ya tentang Kak Indra sudah cerita apa yang menjadi nilai value-nya kain itu sendiri ya, dia dari kata-kata kain sendiri. Nah, Coach Ihsan sebelum ketemu sama yang namanya value, mungkin seseorang perlu mengerti dulu identitasnya ya, Coach ya. Seperti yang disampaikan Kak Indra tadi, dia malah ketemu setelah tahu maunya apa, setelah ini apa gitu ya. Coach Ihsan mungkin boleh. Yes. Ini yang penting, gimana menemukan value yang powerful, yang sangat gue banget. Betul. Ya kan, sehingga itu bisa jadi virus kebaikan. Nah ya, maksudnya apa? Bisa kita menginspirasi banyak orang untuk juga bisa bersama-sama menanamkan value yang sama gitu. Nah, tapi sebelumnya ini akan mudah kalau kita menemukan atau menyadari identitas kita. Jadi identitas yang Bang Indra tadi udah sebutkan itu sudah berganti, bukan hanya fashion designer, tapi sudah naik level ke fashion trainer, sehingga value-nya sangat powerful gitu ya. Identitas itu disadari pertama. Nah, disadari tentu kita harus bisa belajar. Nah, dengan proses metodologi coaching, Bang Indra menemukan gitu, menyadari, oh iya benar nih, ini yang saya mau, kan gitu ya. Nah, kemudian dipilih. Kadang-kadang kita menyadari ada satu dua identitas yang mau kita, mana nih yang kita pilih gitu. Nah ya, yang kemudian adalah dipenuhi konsekuensinya. Salah satunya adalah kita menemukan dulu value-nya gitu. Agar apa? Saat pemenuhan identitas, saat kita menjalani identitas kita, itu ada nilai tersendiri yang orang bisa tahu gitu. Nah, itu makanya secara praktis Bang Indra sudah berhasil dan menerapkan, sehingga punya beberapa support ya, termasuk kita harus dengar nih inspirasi dari ceritanya Bang Indra ya, sama mamanya beliau. Bertahun-tahun itu masih belum oke. Nah, terus gimana ceritanya udah bertahun-tahun si mama itu jadinya wow gitu. Ternyata saya trust on you gitu. Jadi si mamanya jadi percaya sama Bang Indra, dan akhirnya kan ujung-ujungnya doanya luar biasa tuh. Nah, ini perjuangan Bang Indra yang kita perlu dengar, Mbak. Benar. Nah, gimana ceritanya, Kak Indra? Iya benar. Jadi sebenarnya kalau cerita karir aku sebenarnya kalau dari keluarga emang dari latar pendidikan juga emang nggak ada nyambungnya. Terus di keluarga juga nggak ada yang jadi pengusaha atau jadi fashion designer atau bahkan sekarang udah mau jadi fashion trainer, itu sama sekali nggak ada. Jadi keluarga itu semuanya nganggap omong kosong lah gitu ya kan, anak kecil pandai-pandaian buat sekolah gitu kan. Jadi pandai-pandaian buat sekolah, tapi aku membuktikan di sini. Nah, sekarang aku udah jadi founder kelas jahit Medan. Aku membuktikan aku nggak sekolah pun aku bisa buat sekolah gitu. Yang pertama itu terus yang pertama yang aku rasakan dari orang lain, teman-teman aku itu supportnya juga luar biasa, tapi keluarga enggak ada yang support sebenarnya. Jadi aku sudah menyiapkan diri untuk dihujam banyak orang sebenarnya, tapi enggak ada yang hujam. jadi yang menghujam itu sebenarnya dari orang tua. Jadi sekarang udah mulai deket lagi, karena kita jauhan Mbak tinggalnya. Aku di Medan, mama aku di perbatasan Riau dan Sumut, di Sikampa. Jadi mungkin ya nggak bisa lihat ya anaknya ngapain kesana kemari gitu. Ya kalau jadi penjahit aja lah gitu ya kan, mungkin. Tapi dia lihat penjahit juga nggak ada yang gimana gitu kan. Tapi sebenarnya aku punya mimpi yang luar biasa ya untuk keluarga juga gitu. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah menanamkan value aku sudah memulai habit yang lumayan lama ya, Coach, udah hampir 1 tahunan gitu. Jadi aku sudah mulai tahu pola bagaimana aku harus jalankan ini semua gitu. Dan alhamdulillah sekarang dengan aku udah punya teman asosiasi dan teman-teman asosiasinya itu main ke rumah gitu kan. Tadi Kala itu jadi makasih Kala udah main ke rumah. Jadi membuka mata orang tua. Jadi ternyata dia berjuang
gitu. Kok jadi Oh, gitu. jadi melting ya gitu. Karena kemarin ternyata Jadi ternyata bukan cuma anakku bukan jajan baju doang gitu. Dan sekarang memang dari dulu emang orang tua itu pengennya jadi guru. Dulu di sekolah ini untuk jadi guru. Tapi aku bilang sekarang, aku udah nggak jadi guru lagi. Tapi nanti bakalan punya banyak guru. Aku pikir gitu. Dan kalau mama dulu nggak mau aku jadi desainer, nanti aku punya banyak fashion designer. Yang mama bisa lihat lah. Amin. Amin. Sampai ibu ngerti ya kenapa bolak-balik nih bocah yang di penjahit kok malu banget. Penjahit aja lah gitu. Jadi dulu kan sambil ngejahit, tapi masih ada kerjaan di Jakarta juga. Tuh bolak-balik Jakarta. Apa-apaan penjahit gitu. Jadi memang mungkin keluarga aku belum paham lah ini semua. Tapi makin kesini alhamdulillah udah mulai. Mudah-mudahan paham ya, jangan mulai lagi harus paham. Dan bukan hanya keluarga, Bang Indra mungkin nanti bisa share dong ke teman-teman fashion designer lain, ya harus punya karakter atau value yang seperti apa sih untuk di Medan ini, gitu kan? Karena beliau juga bisa dibilang sudah bisa tahu bagaimana kancah fashion di tanah air gitu ya. Sempat juga punya beberapa teman yang dari luar negeri biar bagaimana nih fashionnya, bisnis fashion ya di tengah pandemi, di Kota Medan ini bangkit. Gitu. Jadi kalau masalah fashion di Kota Medan, kita masih harus berjalan jauh gitu kan. Tapi kita bisa cepat asal semua fokus. Jadi sebenarnya kalau di Medan beda ya, kayak kita di Jakarta, desainer itu lahir udah punya signature sendiri gitu. Kelemahan kita teman kita jualannya ini kita ngekor gitu, jadi enggak memperjuangkan signature. Jadi balik lagi tadi enggak punya value juga kan sebenarnya gitu. Jadi kita untuk maju itu nggak bisa sendirian, kita bareng-bareng tapi dengan cara masing-masing gitu. Cara masing-masing istilahnya gini, kalau kita sekolah duduk di kelas gitu kan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ini, semuanya punya cita-cita masing-masing. Tapi ya memang harus sekolah dulu gitu. Untuk jadi desainer juga kayak gitu. Jadi kita harus perjuangin apa yang jadi signature kita biar orang-orang bisa lihat, biar kita bisa maju bareng-bareng gitu. Jadi mau kemana pun kita nggak akan terhempas oleh apapun gitu. Untuk pandemik emang skala dunia fashion itu anjlok di 90% bahkan karena brand-brand luar itu H&M, Zara segala macam juga udah ini. Tapi kita positive thinking aja gitu. Yang namanya musibah pasti berlalu. Jadi saat pandemi ini sebetulnya saat-saat desainer mempersiapkan apa yang dia impikan gitu. Karena setelah nanti pandemi ini dunia fashion itu gila. Dunia fashion itu aku bilang gila, dia gilanya itu kreatif. Jadi yang dipertarungkan itu bukan hanya uang, bukan hanya materi atau ilmu pengetahuan, semua dipertarungkan di dunia fashion karena ini adalah industri kreatif, tidak ada ukurannya sebenarnya gitu. Jadi pada saat pandemi ini ngomongin 17-an juga, jadi kita mulai bangkit dengan memperbaiki kita sendiri untuk menjadi fashion designer yang punya signature, biar kita bisa jalan-jalan untuk membawa arah fashion Kota Medan ke yang lebih baik lagi. Itu pesan untuk para fashion designer milenial. Aku juga dreamnya di kelas jahit Medan itu seperti itu gitu. Jadi melahirkan fashion designer yang sudah punya signature tapi dengan cara yang fokus dan komprehensif gitu. Luar biasa ya Coach ya. Luar biasa. Jadi yang hadir di narasumber tamu di Business Coaching Smart itu ya di tengah pandemi tetap ada hal-hal kreatif yang bisa dimunculkan, ya ada hal yang bisa dibagikan, spirit dan semangat yang luar biasa berdasarkan dari value dan identitas yang clear. Iya betul. Seperti ibarat kuda gitu ya, dia mau melompat lebih jauh, dia mundur dulu bentar, sekarang di pandemi kita mundur bentar misalnya. Mungkin mundurnya bukan dalam arti kondisi tapi mungkin lebih ngambil waktu untuk apa lagi ya? Think smart ya, Kak Indra ya. Apalagi nih, sampai nanti setelah selesai nih, wah kita makin kreatif ya. Iya. Kita masih ada satu segmen lagi Coach. Mbak Ica belum ngomong nih. Nanti ya, di segmen terakhir Mbak Ica ya. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda, tetap bersama kan.